Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Momen tersebut diunggah Gibran dalam akun Instagram pribadinya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di salah satu restoran. Momen keakraban tersebut diunggah Gibran dalam akun Instagram pribadinya @GibranRakabuming. Tulisannya, makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko. Tak hanya Gibran, momen tersebut diunggah di akun Instagram pribadi Sufmi Dasko juga. Dalam pertemuan tersebut Gibran tidak menjelaskan topik pembicaraan. Gibran hanya menjelaskan menu makanan yang disantap bersama Dasko, yakni ada mie bakso, nasi dendeng balado, serta tumisan daun pepaya. Gibran sendiri tidak menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan itu. Ya, Gibran bertemu Dasko, Wapres ketemu Wakil Ketua DPR RI. Apakah makan siang bersama membawa pesan hubungan baik atau ada agenda khusus di balik ini semua? Kita bahas menarik pemirsa bersama dengan pendukung Gibran sekaligus Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan Syafruddin Budiman. Pula telah hadir pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam Bang Syafruddin dan Mas Adi, apa kabar semuanya? Halo Mas. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Syafruddin dulu. Bang Syafruddin, kalau ya orang biasa seperti saya gitu makan siang bersama siapapun tentu ya hanya pengen upload saja di media sosial. Tapi kalau Pak Wapres kan sepertinya tidak terlalu berlebihan ya kalau kita berusaha menerka sebenarnya apa yang dibicarakan. Kira-kira apa Bang? Sebenarnya penilaian kami itu silaturahim saja, tapi ada pesan yang ingin disampaikan secara tersirat maupun tersurat bahwa isu-isu pemalsuan, isu-isu impeachment terhadap Gibran itu tidak ada. Dan itu untuk menegasikan rongrongan omongan-omongan di luar yang dianggap tidak konstitusional, dianggap di luar jalur pakem perundang-undangan para Gibran mundur dan atau dimasukkan itu tidak benar. Dan ini menjadi pengokohan, menegaskan bahwa hubungan DPR dengan kelembagaan presiden dan wakil presiden baik-baik saja, dan ekonomi tumbuh berdasarkan BPS 5,12 terus tumbuh menuju 6-8% dan insya Allah membangun visi Astra Cita bersama-sama dengan DPR dan Prabowo Gibran. Itu saja. Berarti penilaian saya. Ketika banyak publik yang menyoroti tentang usulan Purnawirawan TNI tentang pemakzulan, cara untuk membantahnya untuk Pak Wapres adalah dengan makan siang bersama Pak Dasko, begitukah? Ya, itu tegas dan tugas dan itu sebagai apa ya? Sebagai idiom lah, sebagai simbol. Politik kan butuh simbol. Kedekatan, simbol silaturahim, simbol persatuan. Dan ya makan siang. Jadi tetapi dengan makan siang itu simbol juga terhadap BKN makan bergizi gratis yang akan segera di-launching 17 Agustus. Akan banyak berdiri BKN supaya kalau itu penyerapan tenaga kerja masyarakat bisa menerima makan bergizi gratis. Kenapa nggak dengan presidennya langsung saja ya Bang ya upload bersama Pak Prabowo misalkan? Ya momennya kan berbeda. Momennya kalau dengan presiden kan sering dalam rapat kabinet, rapat terbatas. Kalau dengan Pak Dasko itu kan dianggap pihak orang yang berada di belakang layar, pemegang kendali transisi pemerintahan Prabowo Gibran dari Jokowi. Dia banyak mengambil kebijakan dari belakang layar. Dan orang semua tahu Pak Dasko adalah orang yang mampu memainkan ritme politik baik eksternal maupun internal, dan hari ini jawabannya terjawab dalam rangka menguatkan juga persatuan dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan PKS, dengan semua partai politik yang ada di DPR. Dan komunikasi ini menjadi penyejuk hati. Oh ternyata memang
dugaan-dugaan impeachment atau tuduhan atau tidak ada. Juga untuk menegasikan itu Fafa bahwa persoalan itu adalah persoalan masa lalu yang sudah selesai dan tidak usah dibahas. Dan hari ini kita maju depan menuju Indonesia tumbuh 6-8%. Walaupun sudah diproyeksi pertumbuhannya oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada 1 Juli di Banggar, tapi paling tidak optimisme bahwa ke depan mungkin ada proyeksi lagi pertumbuhan ketika program-program Asta Cita ini berjalan baik BGN dan Utara, Operasi Merah Putih, ataupun lainnya lah. Kira-kira seperti itu, Mas. Berarti sepertinya salah satunya adalah benteng melawan pemakzulan dan isu-isu negatif yang dituduhkan kepada Pak Gibran, begitu ya? Simbol, saya tidak bilang sebagai benteng, tapi simbol. Simbol. Kan temanya hari ini memaknai. Ya, simbol kan boleh ditafsir. Tapi peran Pak Dasko itu sangat vital, penting, dan dia adalah the man behind the gun, seorang middle flyer, dia pemain tengah yang bisa umpan sana, umpan sini, dan kadang-kadang nyetak gol, dan kadang-kadang juga bisa menjadi pemain bertahan. Itulah kelebihan dari Pak Dasko. Jadi soal Fufu Fafa itu juga salah satu yang tidak usah dibahas begitu ya? Tidak ada yang perlu dibuktikan dari situ gitu? Artinya sudah selesai lah. Sudah selesai. Ini momen yang jarang terjadi, dan ini perlu disimbolkan. Ya simbolnya pasti makan siang, silaturahim. Baik, ini menarik Mas Adi Pray. Ketika banyak isu yang memang kerap memojokkan Pak Wapres ya, karena ini tentang hubungannya dengan Presiden pada saat ini, begitu ada makan siang seperti ini. Kalau Mas Adi Pray melihatnya, apakah sepakat adalah sebuah simbol untuk membantah semua hal yang negatif, atau justru ada sesuatu hal yang diperbincangkan lebih daripada itu, Mas Adi Pray? Nah, yang menarik justru kenapa Wapres itu mengupload pertemuannya dengan Pak Ahmad Semidasko, pasti itu adalah ada sesuatu yang kemudian ingin disampaikan secara terbuka. Ini adalah pertemuan yang istimewa, ada pertemuan yang spesial, bahwa sebenarnya Mas Gibran Rakabuming Raka baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan mewakili eksekutif memiliki hubungan yang cukup baik dengan simbol-simbol legislatif. Dalam hal ini adalah Wakil DPR Pak Sufmi Dasko. Jadi isu-isu yang selama ini gonjang-ganjing soal adanya hubungan yang tidak harmonis misalnya, itu bisa dibantah dalam konteks pertemuan ini. Itulah yang kemudian menjadi menarik diperbincangkan. Padahal kalau kita mau jujur, sebenarnya pertemuan Wakil Presiden dengan Wakil Ketua DPR adalah perkara lumrah, karena saya kira Gibran itu adalah calon Wakil Presiden yang waktu Pilpres 2024 adalah berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Ya. Dan Pak Dasko tentu menjadi bagian dari tim yang memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Mestinya hal lumrah, mestinya hal wajar yang saya kira memang tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan, tapi karena ini dikaitkan dengan konteks politik belakangan ini, di mana dikaitkan dengan situasi dan gejolak politik yang berkembang, termasuk juga soal bagaimana misalnya hubungan antara keluarganya Mas Gibran, Pak Jokowi dengan misalnya Presiden Republik Indonesia hari ini, dipersepsikan itu tidak baik-baik saja, terutama pasca abolisi dan pasca amnesti. Itulah yang saya kira memberikan satu pesan bahwa makan siang bersama dengan Pak Dasko itu ingin dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan-hubungan yang disebut dengan renggang ataupun retak terkait dengan Pak Jokowi ataupun dengan Pak Prabowo Subianto, Mas. Karena kita tahu yang mendapatkan amnesti dan abolisi itu adalah pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan secara politik dengan Pak Jokowi gitu kan. Inilah yang saya kira Mas Gibran tentu ingin menunjukkan kepada publik bahwa isu-isu itu ya hanya muncul di permukaan karena secara prinsip pertemuan, persahabatan dan kerjasama politik ya antara Gibran dengan Pak Dasko, dengan Jokowi, dengan Pak Prabowo Subianto itu baik-baik saja, karena apapun judulnya Gibran itu adalah replika politik di Pak Jokowi, dan kita juga tahu bahwa Pak Dasko ini bukan hanya wakil ketua DPR, tapi juga sering dilihat sebagai representasi dari kepentingan pemerintah hari ini. Mengingat posisinya cukup sentral dan mampu memainkan satu peran politik yang cukup komprehensif dengan berbagai kalangan. Jadi tidak mengherankan bagi siapapun kalau sudah berkomunikasi dengan Pak Dasko, persoalan-persoalan apapun, kerumitan-kerumitan apapun, itu bisa diurai dan bisa ada solusinya. Itulah yang kemudian ingin sepertinya disampaikan oleh
Gibran dengan cara mengupload pertemuan makan siang dengan Pak Ahmad Sufmi Dasko, seorang wakil ketua DPR RI. Berarti ini kan juga sedang ramai ya Mas Adi Pray tentang Pak Wapres ini katanya ya, ini ketika ada video lupa menyalami Pak AHY begitu. Nah ini muncul nih spekulasi, wah apa yang terjadi hubungan antara Pak Wapres dan AHY gitu. Berarti nanti upload makan siang lagi gitu Mas Adi. Ya kan sebenarnya yang tidak disalami oleh Gibran itu banyak. Zulkifli Hasan nggak disalamin, Muhaimin Iskandar nggak disalamin, ya. Bahlil Lahadalia juga tidak disalamin, AHY juga tidak disalamin. Cuman kalau tidak membanding-bandingkan plus membentur-benturkan Gibran dengan AHY, ini kan tidak something, tidak menjadi satu berita yang menarik, karena publik melihat tidak ada rivalitas antara Gibran dengan Zulhas. Tidak ada konflik batin antara misalnya Gibran dengan Muhaimin ataupun Lahadalia yang dari dulu dianggap sebagai sosok yang cukup dekat dengan keluarganya Pak Jokowi. Beda ceritanya. Tidak ada salaman dengan AHY, ini akan jadi viral. Ini akan memanjang spekulasi, ada rivalitas, ada persaingan politik, ada ketegangan-ketegangan yang memang tidak berkesudahan. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu kan misalnya muncul narasi-narasi ada orang besar. Ya kan, kemudian warna biru yang dikait-kaitkan dengan persoalan ijazah. Jadi ketika ada muncul video yang tidak menyalami Mas AHY sebagai Menko, itulah kemudian publik mengamplifikasi ada rivalitas yang dimulai sejak dini menuju persaingan politik 2029 yang akan datang. Apapun judulnya, kalau sudah menyangkut Gibran, rivalitasnya dengan AHY ini pasti ramai karena dianggap sebagai salah satu komoditas politik yang saya kira di masa-masa yang akan datang terus akan mewarnai bagaimana persaingan politik terkait dengan Pilpres di 2024 nantinya, Mas. Saya kira di situ konteksnya. Baik, menarik. Ada tanggapan Pak Syafruddin, silakan. Ya, Pak Gibran ini kan orangnya sedikit bicara, banyak bekerja. Jadi kadang orang sedikit bicara itu interpretasinya akan terlalu banyak. Tapi kerja dia dengan bikin lapor Pak Wapres, kunjungan ke NTB, kunjungan ke daerah-daerah, itu Mas Gibran lihat dari mukanya aja kan orang yang tidak terlalu banyak bicara. Artinya dia akan bekerja bagaimana merepresentasikan generasi muda yang jadi Wapres paling muda untuk bisa menguatkan kebijakan-kebijakan yang ada di Prabowo Gibran. Misalnya hilirisasi, kebijakan ketahanan pangan lewat pemuda, misalnya keterlibatan pemuda dalam MBG. Banyak lah yang menurut saya Mas Gibran tidak boleh dibenturkan lagi secara politik. Mas Gibran nggak punya partai politik, bukan orang PSI, bukan orang Golkar. Dia dipilih sebagai simbol anak muda, simbol Jokowi, simbol keberlanjutan, simbol dari harapan visi Astagita, visi Indonesia Emas, dan tentu dia akan bisa menjadi regenerasinya Pak Prabowo ke depan. Jadi untuk karena itu dia menyokong sekarang Pak Prabowo dari belakang, menguatkan partai-partai yang ada, dukung koalisi Indonesia Maju ini. Siapa tahu ini benar-benar koalisi Indonesia permanen, bukan menjadi koalisi Indonesia permen. Yang akan Prabowo Gibran bisa 2 periode, dan tugas Mas Gibran ini saya lihat lebih kerja taktis di lapangan. Dia nggak terlalu banyak bicara karena nanti ditafsir macam-macam. Dan saya sangat optimis Mas Gibran sebagai wakil representasi anak muda mampu mengejentawahkan program-program yang heroik untuk anak muda dan ke depannya. Di mungkin 20-30 tahun ke depan. Dia masih muda dan menjadi harapan kita ke depan, dan dia menjadi saksi sejarah, pelaku sejarah, dan tentu akan menjadi penentu kebijakan arah pemerintahan ini mau rusak atau tidak. Dia menjadi saksi, pelaku, dan pengawal. Ini yang harus kita dorong sebagai masyarakat, sebagai relawan Jokowi, sebagai relawan Prabowo, untuk terus percaya, trust to leader, trust to pemerintah, government, untuk maju bersama. Mungkin itu.
Kami juga berupaya mengundang pihak Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dulu mendorong pemakzulan Gibran, tapi hingga saat ini masih belum merespon ya. Sehingga kita hanya melanjutkan bicara bersama Bang Syafruddin dan Mas Adi Pray. Saya ke Mas Adi Pray kembali. Mas Adi Pray, banyak isu yang terjadi di Republik ini. Ya, persoalan-persoalan yang perlu dibenahi di negara kita begitu. Termasuk tentang perlunya menambah lapangan pekerjaan, investasi dan lain sebagainya. Masyarakat juga masih banyak yang susah begitu. Dengan hal-hal yang terjadi di Indonesia ini, apakah itu yang diperlukan publik Indonesia untuk mengetahui bahwa Pak Wapres kita mengupload dengan Pak Dasko bahwa hubungannya baik-baik saja? Apakah itu yang dibutuhkan, Mas Adi Pray? Antara wacana elit dengan wacana di masyarakat secara umum, ini kan berbeda secara signifikan. Jadi pertemuan-pertemuan antar elit, pertemuan-pertemuan antar tokoh, makan siang bersama, salaman tidak salaman. Kalau mau jujur, ini hanya konsumsi elit-elit tertentu. Ini hanya konsumsi masyarakat yang per hari ini bagian dari mungkin dari kekuasaan politik yang kemudian menimbulkan hingar-bingar. Sementara pada saat zaman masyarakat di bawah itu hanya ingin melihat bagaimana misalnya daya beli itu bertambah, akses terhadap dunia kerja semakin mudah, tidak sulit. Kemudian pengangguran bisa dikurangi, kemiskinan juga bisa dikurangi, distribusi yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi sudah mulai kelihatan. Ekonomi tumbuh, ekonomi kemudian berkembang, itu bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jakarta, tapi di tempat-tempat lain, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dan seterusnya. Itulah yang saya sebut. Kalau kita hitung rata-rata per hari ini yang dihadapi persoalan oleh masyarakat secara umum adalah persoalan harian mereka adalah untuk survive, bisa bertahan hidup, ekonomi mereka bisa berkembang, yang tidak bekerja bisa bekerja. Oleh karena itu harapan terbesar kita, kalau elit-elit sudah menunjukkan bagaimana kemesraannya, menunjukkan kerjasama politiknya, menunjukkan harmoni dan bisa bekerja sama dengan semua elemen, tentu harapan terbesar adalah semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kemiskinan dan pengangguran dan seterusnya itu mestinya selesai, Mas. Sudah tak ada lagi cerita bangsa ini tidak maju karena semua orang sudah bekerja sama, karena semua elit sudah saling berangkulan, karena semua elit dari berbagai kepentingan kelompok itu sudah saling bekerja sama bagaimana untuk memantapkan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Bukankah kondisi politik kita sudah stabil? Bukankah kondisi politik kita juga sudah konsolidatif? Semua elemen bekerja sama. Itulah yang saya sebut sebagai resource, sebagai bekal sebenarnya untuk menyelesaikan problem-problem utama yang selama ini memang belum pernah ada solusinya yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Itulah yang saya sebut. Ini adalah momentum yang pas, saat yang pas di bulan Agustus ketika semua elit bangsa bekerja sama, saatnya persoalan kebangsaan kita itu selesai dan bisa tuntas. Baik. Saya kira di situ. Baik. Ya, kalau Pak Wapres makan siang dengan Pak Dasko, semoga nanti saya bisa makan siang bersama Mas Adi Pray dan Bang Syafruddin ya. Terima kasih banyak semuanya sudah berbagi bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum.